Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang keempat. Berarti hari ini atau pertemuan ini kita akan melaksanakan evaluasi mingguan. Jadi diharap dipersiapkan murojaah materi-materi sebelumnya. Kita lanjutkan sedikit pada kaidah yang keempat, yaitu sebab-sebab diharamkannya jual beli. Sebab yang pertama adalah tahrimul ain. Barang tersebut, barang yang dijual memang zatnya itu haram. Contohnya adalah daging babi. Daging babi itu haram. Maka hukum jual beli daging babi pun menjadi haram. Begitu juga yang lain, misalnya daging anjing dan yang lainnya. Kemudian sebab yang kedua adalah riba. Terdapat unsur riba di dalam akad tersebut. Kemudian yang ketiga ada gharar, yaitu dalam akad tersebut ada gharar, ketidakjelasan. Kemudian yang keempat ada syarat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian yang kelima ada dharar, yaitu barang tersebut membahayakan. Misalnya barang tersebut ada bisa merusak tubuh, misalnya narkoba dan yang lainnya, ataupun khamar. Kemudian yang keenam adalah waktu, yaitu ketika selesai adzan sholat Jumat. Setelah selesai adzan sholat Jumat, maka bagi yang wajib sholat Jumat haram baginya untuk berjual beli. Adapun yang tidak wajib sholat Jumat, maka boleh bagi dia untuk berjual beli. Kemudian yang ketujuh adalah makan, yaitu tempat yang tidak boleh untuk jual beli adalah di masjid. Yang terakhir adalah sedud dariah, menutup celah untuk agar tidak jatuh ke dalam perbuatan haram. Contohnya adalah jual beli, misalnya jual beli anggur. Jual beli anggur hukumnya halal, boleh, karena anggur hukumnya halal. Adapun ketika transaksi tersebut, jual beli anggur tersebut dilaksanakan dengan atau bersama dengan orang-orang yang suka mabuk-mabukan, atau kita lihat dari gayanya orang tersebut tidak menggambarkan orang yang baik, maka hukum menjual anggur kepada orang tersebut jadi haram. Dalilnya apa? Dalilnya sedud dariah, menutup celah agar anggur yang kita jual tidak digunakan oleh orang tersebut untuk membuat khamar. Nah, kemudian ini kita lewati saja. Kita masuk sekarang pada masalah bai, al-buyu'. Pengertiannya, al-bai' fil lughah adu syai'in wa yutawi syai'in. Dalam pengertian secara bahasa, bai' jika disebutkan hanya bai' saja, maka artinya mencakup syira' juga. Jadi ada dua, bai' dan syira'. Ketika disebutkan salah satunya saja, misalnya bai', maka mencakup makna syira', membeli. Begitu juga sebaliknya, jika disebutkan syira' saja, maka mencakup makna bai' juga, jual beli. Sama seperti Islam dan iman. Jika disebutkan Islam saja, maka mencakup iman. Jika disebutkan dua-duanya, maka masing-masing memiliki makna sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ketika disebutkan dua-duanya baik dan syira', maka masing-masing mempunyai makna tersendiri. Adapun ketika disebutkan sendirian, baik sendiri atau syira' sendiri, maka maknanya mencakup makna yang lain.
Kemudian secara istilah fi syar'i mubadalatu malin bimalin walau fid dhimmah aw manfa'atin mubahatin 'ala ta'bid ghairu riban wa qardin. Baik. Secara istilah adalah mubadalatu malin bimalin, tukar menukar harta dengan harta, walau fil dhimmah, walaupun harta tersebut masih dalam bentuk dhimmah, masih dalam bentuk jaminan. Contohnya jual beli dalam bentuk jaminan adalah bai'us salam, jual beli salam. Ketika seseorang melakukan jual beli salam, dia hanya menawarkan sifat-sifat dari barang yang akan dia jual, barang yang dijual, sifat-sifat yang seperti ini, ciri-cirinya seperti ini digambarkan, dan barangnya belum ada. Tapi dia bisa mendatangkan ketika ada yang pesan, ada yang beli. Itu baik fiddimah dan boleh. Atau manfaatin mubahatin alat ta'bid, atau manfaat, tukar menukar harta dengan manfaat. Ini sama dengan ijarah, sewa menyewa motor, menyewa mobil. Jadi jual beli tidak hanya harta dengan harta, bisa harta dengan jasa, jasa dengan harta. Alat ta'bid, secara selamanya. Jadi ketika sudah terjadi akad jual beli, maka konsekuensinya adalah ta'bid selamanya, tidak bisa dibatalkan. Kita sudah bahas kemarin macam-macam jual beli, macam-macam akad, ada yang ditinjau dari sifatnya, ada lazim, ada jaiz min tarfin. Dan baik atau jual beli masuk ke dalam jenis yang lazim, yang tidak bisa dibatalkan. Ghairu riban wa qardin, tidak atau selain riba dan qard, utang piutang. Hukumnya al-bai'u jaizun liqaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Baik hukumnya boleh, sebagaimana kaidah yang ketiga, al-aslu fil, atau kaidah yang kedua, al-aslu fil uqud al-ibahah. Jadi hukum asal pada akad adalah ibahah, boleh. Dalilnya bahwa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan bagi kalian jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Dalil yang lain adalah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar." Jika dua orang sedang melakukan transaksi jual beli, maka bagi keduanya mempunyai hak khiyar. Fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Selama mereka belum berpisah dari majelis akad, wakana jami'an, dan mereka masih berkumpul pada majelis akad tersebut. Jadi majelis akad adalah tempat terjadinya transaksi. Misalnya di toko, ketika penjual dan pembeli masih berada di toko tersebut, di toko milik penjual, maka mereka berdua, penjual dan pembeli, memiliki hak khiyar untuk membatalkan atau meneruskan akad transaksi tersebut. Jadi di sini pada dasarnya akad jual beli, akdul bai', itu mempunyai dua sifat, yaitu jaiz dan lazim. Kapan akdul bai' memiliki sifat jaiz? Yaitu ketika masih pada masa khiyar. Jadi ketika masih dalam masa khiyar, maka akdul bai' itu sifatnya jaiz, bisa dibatalkan. Namun ketika sudah selesai masa khiyar, maka akdul bai' menjadi akad yang lazim, yang tidak bisa dibatalkan. Wa ajma' al-muslimuna 'ala jawazil bai' fil jumlah, dan kaum muslimin juga bersepakat bolehnya jual beli secara umum. Secara umum jual beli modelnya apa saja hukumnya boleh. Wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudihi, dan kebutuhan manusia itu menyeru kepada
keberadaan jual beli itu sendiri. Li'anna an-nas yahtaju ila ma fi yadi ghairihi, karena manusia butuh kepada apa yang ada di tangan orang lain. Misalnya orang tersebut butuh motor, dia sendiri tidak bisa bikin motor, maka dia tinggal beli kepada orang yang membuat motor. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu maslahatuhu, dan dia bergantung dengan jual beli atau kemaslahatan manusia bergantung kepada jual beli tersebut. Dia butuh makan, dia butuh bahan makanan, dia butuh beras, dia beli beras, tidak perlu menanam sendiri. Wala wasilata lahu ilal wusuli ilaihi wa tahsilihi bitariqin sahihin illa bil bai', dan tidak ada cara, tidak ada sarana bagi manusia untuk mencapai tujuan yang dia harapkan, mencapai kebutuhan yang dia inginkan, bitariqin sahihin, dengan cara yang benar, kecuali dengan cara jual beli. Satu masalah lagi, yaitu berkaitan dengan arkanul bai', rukun dalam jual beli. Ada 3 rukun. Yang pertama adalah al-aqid, yaitu yang melakukan akad, terdiri dari al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah al-ma'qud alaih, yang diakati. Yang diakati berarti ada as-saman dan ada al-musamman. Saman berarti harga, atau kita katakan uangnya yang digunakan untuk membeli apa? Musamman itu barang yang akan dibeli. Musamman berarti uangnya, musamman barang yang dijual. Kemudian yang ketiga adalah sighah, yaitu cara, bentuk dalam melakukan akad transaksi jual beli. Wahia nau'an. Sighah atau cara ini ada 2 macam. Ada sighah qauliyah dan ada sighah fi'liyah. Sighah qauliyah maka bentuknya adalah al-ijab dan qabul. Al-ijab huwa lafdzus sadir minal bai'. Ijab adalah lafaz yang keluar dari penjual. Contohnya, saya jual barang ini. Bi'tuka hadhihi sil'ah. Wal qabul huwa lafdzus sadir minal mushtari. Adapun qabul adalah lafaz yang keluar dari, yang berasal dari membeli. Saya beli barang ini, saya beli barang itu, dan yang semisal dengan makna tersebut. Adapun sighah fi'liyah yang berupa perbuatan, maka ini disebut dengan al-mu'athah, jual beli mu'athah, ai al-akhdhu wal i'ta. Jadi tidak ada ijab dan qabul, hanya ngambil dan kasih. Seperti ketika kita berbelanja di Indomaret, Alfamart, atau di yang semisalnya, swalayan, kita tidak perlu mengucapkan saya beli ini, saya beli itu. Tidak, kita masuk, ambil barang yang kita butuhkan, selesai, datang ke kasir, serahkan barangnya, dihitung, kita bayar, selesai. Tidak ada di situ ijab dan qabul, hanya ngambil barang kemudian berikan ke kasir uangnya. Itu namanya bai'ul mu'athah, dan ini hukumnya boleh, karena ada sebagian mazhab ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan sistem ini, sistem mu'athah ini. Tapi yang rajih, yang benar adalah boleh, hukumnya boleh jual beli dengan sistem bai'ul mu'athah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.